Hai guys, selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku, Maya. Ya, seperti yang sebelumnya kita bahas, kali ini aku akan ngebahas tentang kotak D-Book atau D-Book Box. Cerita ini udah sangat terkenal banget di luar sana. Buat kalian yang belum tahu, selamat menyimak ceritanya. Banyak orang yang mengira bahwa cerita kutukan itu hanya ada di dongeng belaka. Cerita tentang kutukan roh halus, tentang penyihir, dan juga kedatangan setan atau ritual pemanggil setan masih dianggap tidak rasional bagi sebagian masyarakat. Namun ada sebuah kotak di bumi yang oleh sebagian orang dianggap terkutuk dan membawa malapetaka. Kotak tersebut adalah kotak D-Book. Kotak ini begitu terkenal apalagi setelah diangkat dalam film yang berjudul The Possession pada tahun 2012. Kotak D-Book sendiri sebenarnya masih hangat diperbincangkan oleh khalayak pecinta hal-hal mistis. Karena banyak kisah menyeramkan yang melekat pada kotak ini. Apa aja? Kita simak ya. Kevin Menis, seorang kolektor barang antik yang tinggal di Oregon, Amerika Serikat. Suatu hari dia sedang melakukan perjalanan ke Polandia untuk mencari barang antik. Dia emang kolektor barang antik, jadi kerjaannya juga mencari barang antik. Bertemulah Menis dengan seorang wanita yang memiliki sebuah kotak kecil yang sangat cantik menurut dia. Kotak tersebut merupakan peninggalan dari wanita itu. Dan kotak itu sangat menarik perhatian si Menis. Nenek wanita itu merupakan salah satu korban selamat dari kisah pembantaian Holocaust di Perang Dunia yang Kedua. Neneknya berhasil kabur ke Spanyol lalu kembali ke Polandia hanya dengan membawa 3 barang kemanapun dia pergi. Barang itu salah satunya adalah kotak D-Book tersebut. Selain kotak D-Book itu, si nenek juga membawa uang dan beberapa potong baju. Jadi hanya 3 barang itu yang dia bawa kemanapun dia pergi. Kotak itu akhirnya diturunkan turun-temurun ke anak cucunya. Dan si nenek tersebut berpesan jangan pernah membuka kotak tersebut. Uniknya, Menis tetap membeli kotak tersebut meskipun dia tahu ada banyak kisah misteri di baliknya. Alih-alih merasa ngeri dengan kotak tersebut dan cerita yang ada di dalamnya, Menis justru penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Sesampainya di rumah, Menis langsung membuka kotak itu dan apa yang ditemukan di dalamnya semakin membuatnya terkejut. Kotak D-Book itu berisi 1 buah gelas anggur, sebongkah keramik dengan tulisan Ibrani, setangkai mawar yang belum mekar, tempat menaruh lilin, dan juga 2 keping uang logam yang diterbitkan pada tahun 1920. Dan yang tak kalah menegangkan ada beberapa helai rambut manusia yang diikat. Beberapa hari setelah Menis membuka kotak tersebut, dia mulai merasakan beberapa kejadian aneh yang menimpa dirinya dan juga toko barang antiknya. Tokonya ditemukan mengalami kerusakan berat, seperti habis mengalami perampokan. Namun anehnya, tak ada satupun barang yang diambil dari kejadian tersebut. Salah satu penjaga tokonya yang berjaga pada saat itu mengatakan kepada Menis jika dia melihat cahaya yang terbang, dan cahaya itu berupa gelembung atau seperti bola-bola gitu katanya. Gelembung bola itu mengeluarkan suara yang mengerikan dan juga menghantam mereka. Jadi pelayannya si Menis ini yang diserang. Anehnya lagi, setelah kejadian ini kondisi toko seperti berbau melati. Namun Menis tidak menghiraukan kejadian ini. Dia masih tidak percaya dengan kutukan yang sudah diwanti-wanti oleh pemilik sebelumnya tentang kotak D-Book tersebut. Jadi dia berencana memberikan kotak itu kepada ibunya. Sayangnya, ibunya tiba-tiba mengalami stroke setelah 5 menit Menis memberikan kotak D-Book tersebut. Ibu Menis berhasil selamat, namun harus kehilangan penglihatannya setelah menerima kotak itu. Dan kotak itu akhirnya dikembalikan lagi kepada Menis. Tak habis akal, Menis akhirnya memberikan kotak tersebut kepada saudaranya yang lain. Sayangnya, saudara perempuannya ini tidak mau berlama-lama dengan kotak D-Book ini. Dia menceritakan kepada Menis bahwa kotak itu tiba-tiba terbuka sendiri
Dan setiap malam ada sosok wanita tua yang selalu hadir dalam mimpinya. Lalu Menis mencoba memberikan kepada saudaranya yang lain. Namun memang sepertinya kotak ini memang terkena kutukan ya. Karena saudaranya yang lain itu pun memberikan kotak tersebut kepada Menis setelah beberapa hari diterima olehnya. Yang dia rasakan di rumahnya adalah seringkali ada bau-bauan yang berganti-ganti antara bau kencing kucing ataupun bau melati. Dan itu akan sangat mengganggu tentu saja. Akhirnya Menis sadar dan memahami bahwa memang banyak kejadian mengerikan yang dialami oleh dia, ibunya maupun keluarganya yang memegang kotak tersebut. Menis memutuskan untuk meletakkan kotak tersebut di ruang bawah tanah di rumahnya. Namun ternyata diasingkan di ruang bawah tanah pun tidak membuat kotak dibuk tersebut berhenti meneror Menis. Malahan teror yang dirasakan semakin parah dan semakin menyerang. Menis menceritakan jika suatu malam dia bermimpi bertemu sosok manusia yang menggunakan jubah hitam berusaha menyerangnya dalam mimpi tersebut. Namun setelah dia terbangun dari tidurnya, dia menemukan beberapa bekas gigitan dan juga cakaran yang ada di tubuhnya secara nyata. Jadi yang dirasakan di mimpinya itu memang benar-benar nyata, cuman dia bisanya merasakan cuma melalui mimpi. Gimana tuh guys, serem nggak? Akhirnya Menis memutuskan untuk menjualnya melalui eBay. Setelah lama banget nggak ada yang mau beli, akhirnya dia ketemu sama kolektor barang antik lainnya yang bernama Nitske, membeli kotak tersebut dengan harga $140. Nitske mungkin akan menyesali keputusannya membeli kotak tersebut, karena setelah beberapa hari dia membeli kotak tersebut, terjadi hal-hal aneh yang tidak masuk akal di rumahnya. Semua alat elektronik yang dia punya tiba-tiba mati. Lampu yang nyala tiba-tiba mati sendiri. Ini mirip kisah film horor yang ada di Indonesia, cuman ini dialami oleh Nitske secara nyata. Parahnya, rumahnya mendapatkan serangan wabah serangga yang sangat jarang sekali terjadi. Jadi ini sangat aneh. Kejadian-kejadian tersebut langsung membuatnya menjual kembali kotak tersebut ke eBay. Hingga akhirnya seorang kurator museum dan barang-barang antik bernama Jason Hexton membelinya. Jason sangat sadar, 100% sadar apa yang dia hadapi ketika dia membeli kotak tersebut. Dia tahu tentang kutukannya karena penjual sebelumnya atau Nitske itu menjelaskan apa saja yang dia alami ketika dia memegang kotak tersebut. Jason pun mengalami hal-hal yang tidak jauh berbeda dari orang-orang pemegang kotak dibuk itu sebelumnya. Namun ia mencoba bertahan meskipun dia tahu bahwa kotak itu bisa membunuhnya. Jason diketahui memiliki penyakit yang sangat aneh setelah dia memiliki kotak tersebut. Seluruh badannya terasa sakit, mulutnya tidak bisa merasakan apapun, hingga pada akhirnya dia harus mengalami batuk berdarah tanpa alasan yang jelas. Jason pun menyempatkan diri untuk berkonsultasi dengan pakar mistis yang bernama Rebecca Edery. Rebecca membenarkan jika kotak itu merupakan kotak sebagai penghubung dua dunia. Kotak itu akhirnya mendapatkan ritual penyucian, tapi kotak itu tetap disimpan oleh Jason di salah satu tempat yang paling tersembunyi yang hanya dia yang tahu lokasinya. Jason pun sempat berkelakar jika dirinya mati kelak, kotak itu harus dikubur bersamanya di tempat yang orang tidak akan bisa menemukannya lagi. Jason pun sempat menuliskan semua kisah tentang kotak dibuk ini dalam sebuah buku yang berjudul The Possession, yang juga akhirnya diangkat menjadi film The Possession pada tahun 2012. Dari sumber yang lain yang saya baca, kotak dibuk ini pemiliknya adalah seorang Yunani yang tidak memperbolehkan orang dikubur bersama dengan barang. Jadi si nenek pertama pemilik kotak ini itu sebenarnya sudah pesan ke keluarganya kalau dia meninggal minta dikubur sama si kotak tersebut, karena mungkin nenek ini tahu ya gimana sejarahnya kotak ini. Tapi karena adatnya Yunani tidak memperbolehkan mengubur bersama barang, maka keluarganya tidak mengiyakan permintaan si nenek, hingga akhirnya kotak tersebut turun-menurun hingga sampai pada cucunya, dan cucunya menjual kotak tersebut.
Dan nenek ini berpesan supaya tidak membuka kotak tersebut ya kepada anak cucunya. Cuma di pembeli pertama itu udah ngebuka kotak itu. Akhirnya hantu yang dikunci di dalam kotak itu bisa berhasil keluar. Sedangkan sejarah dari kotak dibuk ini, menurut beberapa referensi, itu biasanya digunakan pada orang zaman dahulu untuk mengurung roh-roh yang tidak berjasad atau roh-roh pengganggu yang suka menempel pada manusia. Kalau di Indonesia itu sama kayak orang kesurupan, namun kalau kesurupan itu kan cuma sebentar nempel ke orangnya. Nah ini si dibuk ini nempel ke orang itu secara terus-menerus sehingga mengganggu mental dan kehidupan manusia yang ditempelinnya. Jadi roh jahatnya itu dimasukin ke kotak dibuk itu dengan syarat nggak boleh dibuka. Agak susah dibuka gitu kotaknya. Nah pada saat pembuatan film The Possession itu sebenarnya Jason sang pemilik kotak sudah menawarkan kepada sutradara untuk meminjamkan kotak dibuk asli itu untuk properti syuting film. Cuman sutradaranya nggak mau karena dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi akhirnya si sutradara itu mereplika dengan kemiripan yang nyaris 100% sama dengan kotak dibuk aslinya. Namun ternyata hal yang tidak mengenakan pun tetap terjadi. Ada beberapa kejadian yang tidak enak, yaitu gudang tempat penyimpanan barang-barang seperti syutingnya kebakar, dan beberapa hal-hal lain yang mungkin kurang mengenakan. Tapi untungnya film dari hasil rekaman dari proses pembuatan awal sampai akhir itu tidak hilang. Jadi filmnya tetap bisa ditayangkan di bioskop. Jadi penjelasan terakhir yang pengen aku sampaikan ke kalian, dibuk box ini adalah kotak penyimpanan roh jahat. Boxnya itu adalah kotak, dibuk adalah roh jahat. Dan dibuk sendiri terdiri dari beberapa jenis. Menurut penjelasannya ada levelnya, level berat, level sedang, level menengah, dan itu masing-masing beda-beda. Dibuk ini artinya adalah roh jahat. Jadi gitu teman-teman. Juga jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa like-nya, komen, dan follow Instagram aku. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku diupload. Dan sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.